Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Waludin, NIM 19234097, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi terkait mata kuliah preservasi dan konservasi. Baiklah, ini saya akan menjelaskan materi tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, peta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai data suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta sangat berfungsi sebagai arsip yang merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dalam geografis. Penyimpanan yang baik bagi peta ada 3. Yang pertama, bentuk lemari dan rak. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Yang kedua, slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Macam-macam slide. Yang pertama, lantern slide. Yang kedua, slide 2x2. Yang ketiga, slide dengan suara. Dan yang keempat, proyektor untuk slide. Pemeliharaan slide. Yang pertama, penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembaban. Yang ketiga, karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Yang keempat, hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Yang kelima, slide juga rawan sekali terhadap goresan karena sekali kena goresan maka akan terproyeksi goresan tersebut dan gambarnya akan rusak. Yang keenam, debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. Yang ketujuh, kelembaban juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Yang ketiga, fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka tersebut. Tetapi, mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunaannya karena difotokopi. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta. Yang pertama, tinta tulis. Yang kedua, tinta cetak. Dan yang ketiga, ballpoint. Syarat yang diperlukan bagi tinta. Yang pertama, menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas
tanpa menembus pada lembaran kertas. Yang ketiga, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Yang keempat, bila terjadi korosi antara tinta dengan pena tulisan yang dihasilkan, harus lekas kering. Selanjutnya, prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Kegiatan alih media juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam mengolah data arsip dengan lebih cepat dan efisien. Keuntungan alih media. Yang pertama, dapat meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang kelima, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi dan memudahkan dalam penggunaan kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lain. Yang keenam, menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, tepat, dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan suatu regulasi. Yang ketujuh, mempunyai persiapan akan bisnis dan resiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Yang terakhir, penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Prosedur alih media terbagi menjadi 3. Yang pertama, koleksi buku. Koleksi buku dilengkapi artikel dengan terutama jenis proceeding, laporan, pedoman teknis atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Agar lebih memudahkan, langkah pengerjaannya akan lebih baik apabila dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Kemudian hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Lalu file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut ekstrak berdasarkan judul artikelnya. Setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database IPTAN. Yang kedua, majalah. Majalah biasanya dilengkapi dengan volume dan nomor terbit yang berurutan setiap kali penerbitan. Majalah di-scan berdasarkan artikel yang terdapat di dalamnya. Cara melakukan scanning sama dengan buku, yaitu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian beri satu nama, kemudian file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya, kemudian setiap artikel di-scanning tersendiri dalam satu file lengkap dengan lampiran. Lalu scan dilakukan untuk setiap artikel, kemudian diberi nama. Selanjutnya artikel kedua di-scan dan diberi nama. Demikian selanjutnya untuk artikel-artikel berikutnya. Yang ketiga, teknologi tepat guna. Koleksi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari liptan, leaflet, poster, dan sejenisnya yang sifatnya teknologi tepat guna. Brosur sebenarnya juga lebih sesuai dikelompokkan kepada jenis ini apabila ditinjau dari isinya. Scanning dilakukan berdasarkan judul artikel.
Satu leaflet di-scan kemudian diberi nama. Demikian untuk leaflet-leaflet yang lainnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.